Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin presentasikan hasil kinerja kami mulai dari modul 1 hingga modul 2. Next. Oke, pada modul ini kita harus menentukan entity pada bond pembelian bengkel. Kita menemukan bond entity-nya itu berada pada pertama itu bengkel, kedua itu mekanik, ketiga itu kendaraan, keempat itu faktur, kelima itu servis, keenam itu parts, dan ketujuh itu kasir, kedelapan itu pembeli. Next. Oke, pada entity bengkel, di sini ada beberapa alasan untuk dijadikan entity, yaitu deskripsi dari bengkel seperti alamat dan nama bengkel harus disimpan karena merupakan data dari bengkel. Dan juga atribut yang kita pakai, yaitu pertama ID bengkel, kedua nama bengkel, ketiga alamat bengkel, keempat nomor telepon, kelima jam operasional, keenam biaya layanan. Next. Oke, alasan pada entity kendaraan yaitu karena setiap kendaraan yang dikerjakan atau diperbaiki pada bengkel harus memiliki data agar tidak mengalami kebingungan di sisi bagian mekanik. Dan atribut yang kami gunakan yaitu pertama itu adalah plat nomor, kedua merek kendaraan, ketiga tahun produksi, keempat model kendaraan, kelima warna kendaraan. Next. Pada entity mekanik, yaitu kita mempunyai alasan untuk menjadikan mekanik itu sebuah entity, yaitu karena sebuah bengkel harus memiliki daftar dari para mekaniknya yang sedang ataupun masih belum ditempatkan pada bengkel. Atribut yang kami gunakan itu ada ID mekanik, terus nama mekanik, pengalaman kerja, spesialisasi, dan juga jam kerja. Next. Nah, alasan untuk entity parts karena dalam bengkel membutuhkan parts yang ada termasuk harga dan quantity, yaitu atributnya pertama adalah ID parts, kedua nama parts, ketiga jenis part, keempat merek parts, dan kelima harga part. Next. Terus entity faktur. Alasannya dijadikan entity karena faktur digunakan dalam mencetak bond atau nota. Atribut yang kami gunakan adalah ID faktur, ID pelanggan, ID bengkel, ID kendaraan, daftar barang dan jasa, total biaya. Oke, untuk entity kasir, kami jadikan entity karena kasir bertanggung jawab atas penerimaan pembayaran dari pelanggan untuk jasa, perbaikan atau pembelian suku cadang dalam bengkel. Atribut yang kami gunakan pertama adalah ID kasir dan kedua adalah nama kasir. Bentar. Kalau sudah slide 13 bilang dong. Ini di-cut aja tadi. Oke. Oke, untuk entity service kita menjadikan alasan untuk service dijadikan entity yaitu karena entity service diperlukan dalam model data bengkel
karena mereka mempresentasikan layanan-layanan yang ditawarkan oleh bengkel kepada pelanggan. Atribut yang kami gunakan adalah ID service, kedua nama service, ketiga harga, keempat deskripsi service. Next. Nah, untuk alasan kepada para pembeli untuk dijadikan entity, karena pembeli merupakan orang yang bertransaksi dan berhubungan dengan entity bengkel, serta pembeli juga mempunyai kendaraan yang akan digunakan kepada mekanik untuk membenarkan kendaraan tersebut. Terus atribut yang kami gunakan adalah ID pembeli, kedua nama pembeli, ketiga alamat pembeli, keempat nomor telepon. Next. Oke, soal kedua yaitu adalah identifikasi entity dari multi-valued atribut dan redundant atribut. Oke, kenapa kita milih alamat dijadikan atribut saja, bukan entity? Karena alamat merupakan atribut dari tabel bengkel, namun alamat atributnya jika diuraikan menjadi entity, itu ntar menjadi redundan. Jika misal kita menjadikan entity, alamatnya, yaitu mungkin kita akan memberikan atribut pada alamat tersebut, yaitu kota, jalan, provinsi, kode pos, dan email. Jadi maka sebaiknya kita memberikan entity alamat ini menjadikan atribut pada bengkel saja. Oke, next. Oke, yang kedua adalah jenis part. Mengapa kita memberikan jenis part ini menjadi atribut saja, bukan menjadi entity? Karena jenis part mempunyai banyak macam, dan itu akan menjadi multi-value. Jika misal jenis part itu menjadi entity, mungkin atribut yang akan kita pakai adalah pertama kode part, kedua stok part, lokasi, dan ketiga lokasi penyimpanan. Maka sebaiknya kita harus memberikan jenis part menjadi atribut saja pada entity part. Oke, mungkin soal ketiga akan dijelaskan kepada Thorik Firdausi. Baik, perkenalkan nama saya Thorik Firdausi dengan NIM akhir 2043. Melanjutkan soal nomor 3 yaitu catat atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entity yang ada. Yang pertama ada atribut hari operasional. Alasan mengapa hari operasional tidak dijadikan atribut karena dapat menyebabkan redundan pada atribut jam operasional sehingga tidak dijadikan atribut pada entity bengkel. Kemudian selanjutnya ada atribut hari kerja. Alasan mengapa atribut hari kerja tidak dijadikan atribut karena jika atribut hari kerja dijadikan atribut akan menjadi multi value dengan atribut kerja sehingga tidak dijadikan atribut pada entity mekanik. Kemudian soal nomor 4 yaitu penentuan primary UID dan secondary UID setiap entity. Untuk pertama entity bengkel, daftar UID-nya ada ID bengkel dan nama bengkel. Untuk artificial atau natural itu artificial natural. Kemudian untuk ID bengkel termasuk ke primary UID dan nama bengkel ke secondary UID. Yang kedua ada entity mekanik dengan daftar UID, ID mekanik dan
nama mekanik, ID mekanik masuk dalam primary UID dan nama mekanik dalam secondary UID. Yang ketiga ada kendaraan yang terdiri dari plat nomor dan merek kendaraan. Plat nomor termasuk primary UID dan merek kendaraan secondary UID. Kemudian yang keempat ada parts, ada ID parts dan nama parts. Yang ID primary UID dan nama parts secondary UID. Yang kelima ada faktur, ada ID faktur dan total biaya. ID faktur dalam primary UID dan total biaya dalam secondary UID. Yang keenam ada kasir yang terdiri dari ID kasir dan nama kasir. ID kasir dalam primary UID dan nama kasir dalam secondary UID. Yang ketujuh pembeli ada ID pembeli dan nama pembeli. ID pembeli primary UID dan nama pembeli secondary UID. Yang terakhir ada service, ID service dan nama service. ID service termasuk primary UID dan nama service termasuk ke secondary UID. Selanjutnya soal kelima yaitu identifikasi relationship antar entity. Untuk cara membacanya yaitu mekanik dimiliki oleh bengkel, terus part dimiliki oleh bengkel, faktur dimiliki oleh bengkel, kasir dimiliki oleh bengkel, dan servis dimiliki oleh bengkel. Kemudian bengkel memiliki mekanik dan servis dimiliki oleh mekanik. Kemudian yang ketiga ada pembeli memiliki kendaraan. Yang keempat, bengkel memiliki parts dan kendaraan memiliki parts. Kelima ada kasir memiliki faktur. Keenam, faktur dimiliki oleh kasir dan bengkel dimiliki oleh kasir. Bengkel memiliki kasir. Yang ketujuh, kendaraan dimiliki oleh pembeli. Dan yang terakhir, bengkel memiliki servis dan mekanik memiliki layanan servis. Untuk modul 2 dengan soal yang sama dari modul pertama, dengan soal pertama yaitu beri nama relationship dari bengkel. Pertama ada mekanik dimiliki oleh bengkel, terus part disediakan oleh bengkel, faktur disediakan oleh bengkel, kasir dimiliki oleh bengkel, servis disediakan oleh bengkel. Kedua ada dimiliki mekanik, servis disediakan oleh mekanik. Yang ketiga, part dibutuhkan untuk sebuah kendaraan, pembeli memiliki kendaraan, servis dibutuhkan untuk kendaraan. Kemudian ada bengkel yang menyediakan parts, kendaraan yang membutuhkan parts, dan servis yang membutuhkan parts. Kelima yaitu bengkel menyediakan faktur, kasir mencatat faktur. Kemudian ada bengkel memiliki seorang kasir, pas tercatat dalam catatan kasir, faktur dicatat oleh kasir. Kemudian mekanik tercatat dalam nota pembeli,
kendaraan dimiliki oleh pembeli. Yang terakhir, bengkel memiliki layanan servis, pemekanik memiliki servis, kendaraan membutuhkan servis. Untuk soal selanjutnya yaitu beri nama relationship. Yang pertama, relationship bengkel dengan mekanik. Optionality bengkel yaitu tidak wajib karena kita tidak bisa merekrut mekanik kalau kita tidak mempunyai bengkel, sehingga inputan bengkel akan dibuat terlebih dahulu. Yang kedua ada optionality mekanik, yaitu wajib karena mekanik harus bekerja atau memiliki kontrak dengan sebuah bengkel, sehingga dalam inputan mekanik, bengkel akan menjadi salah satu syarat dalam input data. Relationship bengkel dengan faktor optional di bengkel yaitu tidak wajib karena untuk membuka sebuah bengkel kita perlu membangun bengkel terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa memberikan faktor kepada kendaraan. Dalam inputan bengkel, faktor tidak perlu ditulis terlebih dahulu. Untuk optionality faktor yaitu wajib karena dalam membuat faktor dibutuhkan data dari bengkel, sehingga dalam menginputkan faktor harus diinputkan juga data bengkel. Untuk relationship mekanik dengan kendaraan yaitu pertama, optionality mekanik yaitu tidak wajib karena untuk menjadi mekanik tidak diperlukan kendaraan yang ingin melakukan kegiatan bertransaksi maupun service ataupun hanya beli parts, sehingga inputan mekanik tidak diperlukan data kendaraan. Kedua, ada optionality kendaraan yaitu wajib karena kendaraan yang masuk di bengkel akan mengalami kegiatan bertransaksi dan menghasilkan sebuah faktur. Dalam sebuah kasus tersebut, data mekanik akan diperlukan sehingga inputan kendaraan dilakukan setelah sudah menginputkan data mekanik. Selanjutnya, relationship kendaraan dan parts. Optionality untuk kendaraan yaitu wajib karena kendaraan yang datang di bengkel pasti akan melakukan kegiatan bertransaksi, sehingga ketika kendaraan masuk ke bengkel maka akan membeli parts. Dalam inputan kendaraan tidak diperlukan inputan parts yang dibeli. Catatan karena parts dan service itu termasuk produk dari bengkel tetapi memiliki sifat yang berbeda sehingga terpisah entitinya. Apabila kendaraan hanya membutuhkan sebuah parts, maka tidak ada kewajiban untuk mengisi dana service pada tabel penghubung dan sebaliknya. Untuk optional di parts yaitu tidak wajib karena parts tidak selalu dibutuhkan oleh sebuah kendaraan, sehingga inputan parts juga tidak membutuhkan dari kendaraan. Untuk relationship selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Randy Aditya Nugraha Putra, NIM 2324 10 10 2086. Selanjutnya ada relationship antara kendaraan dan servis. Pembebasan kendaraan wajib dikarenakan kendaraan memerlukan servis supaya tidak jadi kerusakan, sehingga kendaraan wajib berhubungan dengan servis. Lalu untuk optionality servis tidak wajib karena servis tidak selalu dibutuhkan oleh motor, sehingga inputan servis juga tidak membutuhkan data kendaraan. Next. Selanjutnya ada relationship kendaraan dan faktur. Untuk optionality kendaraan itu wajib karena kendaraan yang masuk ke dalam bengkel akan melakukan transaksi, sehingga di setiap faktur pasti terdapat data kendaraan. Lalu untuk optionality faktur wajib karena faktur yang ada pasti memuat kendaraan yang ada. Next. Berikutnya soal ketiga, yaitu untuk setiap relationship tentukan cardinality setiap entity yang terlibat. Untuk cardinality pertama yaitu relationship antara bengkel dengan mekanik. Cardinality-nya yaitu one to many, one untuk di sisi bengkel, sedangkan untuk sisi selanjutnya sedangkan untuk sisi mekanik adalah many. Alasannya ialah pada database di setiap inputan mekanik memerlukan data dari primary UID tabel bengkel.
namun di bengkel tidak memerlukan data mekanik. Next. Selanjutnya ada relation antara bengkel dan mekanik. Cardinality-nya yaitu many to many, many di sisi bengkel, dan many di sisi part. Alasannya ialah pada database terjadi karena banyak bengkel memiliki banyak part dan part yang sama yang dimiliki oleh banyak bengkel. Next. Selanjutnya ada relation bengkel dan service. Cardinality-nya yaitu many to many di sisi bengkel, dan many di sisi service. Alasannya ialah pada database, relasi ini terjadi karena banyak bengkel memiliki banyak service, dan service yang sama dimiliki oleh banyak bengkel. Next. Selanjutnya ada relationship bengkel dengan faktor. Cardinality-nya yaitu one to many, one di sisi bengkel, dan many di sisi faktur. Alasannya ialah pada database, setiap bengkel bisa mengeluarkan lebih dari satu faktur sehingga terjadi relasi one to many. Next. Selanjutnya ada relasi mekanik dan kendaraan. Cardinality-nya yaitu one to many, one di sisi mekanik, dan di sisi kendaraan ada many. Alasannya ialah pada database, relasi ini terjadi karena mekanik yang bertanggung jawab kepada kendaraan di bengkel. Next. Ada relasi kendaraan dengan parts. Cardinality-nya yaitu one to many, one di sisi kendaraan, dan many di sisi part. Dengan tabel penghubung faktor. Pada database, kendaraan hanya ada satu, sedangkan membutuhkan banyak parts sehingga terjadi relasi one to many. Next. Ada relasi kendaraan dengan servis. Cardinality dari relasi ini ialah many to many. Many di kedua sisi. Kenapa? Karena pada database kendaraan ada berbagai jenis, sama halnya dengan servis, sehingga terjadi relasi many to many. Next. Ada relasi kendaraan dengan faktor. Di relasi ini, cardinality-nya yaitu many to one. Many di sisi kendaraan dan one di sisi faktor. Alasannya karena pada database, di setiap inputan kendaraan memiliki banyak jenis, tapi di setiap kendaraan hanya ada satu faktur, sehingga terjadi relasi many to one. Next. Untuk soal norma 4 adalah buat ERD. Nah, ini ERD dari kelompok kami. Hubungan antara bengkel dengan mekanik itu one to many, karena biasanya di setiap bengkel bisa lebih dari satu mekanik. Lalu hubungan bengkel dengan kendaraan one to many, karena bengkel dapat menampung lebih dari satu kendaraan, sehingga hubungannya one to many. Lalu ada hubungan bengkel dengan kasir. Bengkel dengan kasir sama juga yaitu one to many, karena satu bengkel bisa bisa mempunyai lebih dari satu kasir. Lalu ada hubungan bengkel dengan servis, one to many juga, karena di setiap bengkel pasti menyediakan berbagai macam servis. Contohnya mungkin servis ganti oli, ganti aki, atau mungkin ganti CVT. Lalu ada bengkel dengan parts, kembali lagi ke one to many, karena bengkel dengan parts itu di setiap bengkel pasti menyediakan banyak parts. Satu bengkel dapat menyediakan banyak part. Lalu ada bengkel dengan faktur. Kenapa one to many? Karena di bengkel pasti ada lebih dari satu kendaraan yang memerlukan servis. Jadi pasti memerlukan banyak faktur. Lalu bengkel dengan pembeli, one to many lagi, karena pembeli bisa bengkel bisa menerima lebih dari satu pembeli atau pelanggan. Lalu selanjutnya ada kendaraan dengan mekanik. One, nah, ini relationship-nya one to many dengan kendaraan dengan mekanik one dan many untuk kendaraan. Kenapa? Karena mekanik dapat menghandle lebih dari satu kendaraan. Lalu ada relationship kendaraan dengan kasir itu one to many
Karena setelah habis servis, biasanya kasir perlu mencatat bagian-bagiannya untuk dimasukkan ke dalam faktur. Lalu ada kendaraan dengan parts. Kembali lagi ini one to many, karena kendaraan biasanya memiliki lebih dari satu part di setiap kendaraan. Lalu ada kendaraan dengan pembeli, one to many, karena pembeli mungkin bisa bisa mempunyai lebih dari satu kendaraan yang bisa diservis. Lalu ada kendaraan dengan servis, ini one to many juga dari kendaraan one dan many-nya untuk servis, karena bisa jadi kendaraan memerlukan lebih dari satu servis di setiap berkunjung ke bengkel. Lalu ada mekanik dengan kasir one to one, karena di faktur harus ada mekanik satu dan kasir satu. Lalu ada servis dengan kasir. Ini one to many, one dari sisi kasir dan many untuk dari sisi servis, karena kasir bisa mencatat lebih dari satu servis pada setiap kendaraannya. Lalu ada kasir dengan faktur, ini one to many, one untuk kasir dan many untuk fakturnya. Kenapa? Karena kasir itu bisa mencatat lebih dari satu faktur dalam tiap pekerjaannya. Mau ada kasir dengan parts, kembali lagi one to many, one untuk kasir, many untuk parts, karena kasir bisa mencatat lebih dari satu part. Kalau untuk part, lalu ada mungkin hanya itu saja ya. Next, soal nomor 5. Soal nomor 5 yaitu membaca relationship menggunakan ERDIS. Nomor 1 yaitu bengkel dengan mekanik. Setiap bengkel bisa memiliki beberapa mekanik, namun setiap mekanik bisa memiliki satu bengkel. 2. Bengkel dengan kendaraan. Setiap bengkel bisa memiliki beberapa kendaraan, namun setiap kendaraan bisa memiliki satu bengkel. Bengkel dengan kasir. Setiap bengkel bisa memiliki beberapa kasir, setiap kasir bisa memiliki satu bengkel. Nomor 4 yaitu bengkel dengan mekanik. Setiap bengkel bisa memiliki beberapa servis, setiap servis bisa memiliki satu bengkel. Nomor 5, bengkel dengan parts. Setiap bengkel bisa memiliki beberapa parts, namun setiap parts bisa memiliki satu bengkel. Nomor 6, bengkel dengan faktur. Setiap bengkel bisa memiliki beberapa faktur, dan setiap faktur bisa memiliki satu bengkel. Next. Nomor 7, yaitu bengkel dengan pembeli. Setiap bengkel bisa memiliki beberapa pembeli, dan setiap bengkel bisa memiliki satu bengkel. Maksudku, setiap pembeli bisa memiliki satu bengkel. Nomor 8, kendaraan dengan servis. Setiap kendaraan harus mendapatkan beberapa servis, namun setiap servis harus ke kendaraan. Nomor 9, kendaraan dengan parts. Setiap kendaraan bisa memiliki beberapa part, dan setiap part bisa dimiliki beberapa kendaraan. Nomor 10, kendaraan dengan mekanik. Setiap kendaraan bisa diservis satu mekanik, tapi setiap mekanik bisa menservis beberapa kendaraan. Kendaraan dengan kasir. Setiap kendaraan harus diberikan informasi faktur ke kasir, dan setiap kasir harus menerima informasi faktur kendaraan. Nomor 12, kendaraan dengan pembeli. Setiap pembeli harus memiliki kendaraan, bisa lebih dari satu, namun setiap kendaraan harus dimiliki oleh pembeli. Next. Nomor 13, mekanik dengan kasir. Di bagian faktur terdaftar satu mekanik, dan di bagian kasir di nomor 13, mekanik dengan kasir. Di bagian faktur terdaftar satu kasir, dan di bagian faktur terdaftar satu kasir juga. 14, kasir dengan servis. Setiap transaksi kasir bisa mencatat apa saja yang diservis, dan setiap transaksi macam-macam servis harus dicatat oleh kasir. Nomor 15, kasir dengan faktur. Setiap transaksi faktur bisa ditulis oleh kasir, dan setiap transaksi bisa menulis faktur. Nomor 16, kasir dengan parts. Setiap part bisa didata oleh kasir,
dan kasir bisa mendata tiap part yang ada di bengkel. Next. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang modul 1, modul 2 ini. Jika ada yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.